Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan mencari wajah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita di suasana bulan Natal yang berbahagia ini. Tapi sebelumnya kita akan membawa pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya, dan kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Pastikan Anda juga turut serta memuji menyembah Tuhan bersama kami di tempat ini. Amin. Haleluya. Ya, sahabat Daily Hope yang dicintai Tuhan, mari kita mau satukan hati. Kita saat ini mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur di hari bulan ini Tuhan. Menjelang Natal kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menghadap Engkau Tuhan, membawa hidup kami, persembahkan pujian, pengagungan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah di dalam keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami mau naikkan segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, kami muliakan Yesus Tuhan. Oh mari datang kepadanya, sujud di hadapannya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau persembahkan korban pujian. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan
dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama kembali nyatakan, bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala bagi Dia Tuhan Yesus, segala kemuliaan
Engkau Raja Maha Kuasa, Engkau Tuhan Maha Esa, Engkau Tuhan Maha Ajaib, Engkaulah Tuhan Maha Perkasa. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Pujilah namamu, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Kami memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus, Raja yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang bertahta di dalam keadaan hidup kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur hanya padamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah memuliakan Engkau Tuhan yang layak kami sembah setiap hari Tuhan, bahkan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini hati kami siap dan mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan terus menuntun hidup kami, mengubahkan kehidupan kami ke jalan yang benar dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi setiap kami Tuhan, dan memberikan hikmat yang baru untuk kami sama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi sama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan, berkat kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, temanya adalah Gembala di Padang, kemuliaannya bersinar. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ya. Kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gembala di padang, mereka sedang bekerja. Kenapa? Karena mereka lagi menjaga kawanan ternak mereka. Ya, jadi kawanan ternak yang dipercayakan kepada mereka. Dan mereka berarti orang-orang yang bertanggung jawab juga kan? Karena ada tanggung jawab menjaga ternak, mereka ada di situ. Coba kalau nggak bertanggung jawab, ya mestinya mereka ada di situ, mungkin mereka ada di kedai kopi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi gembala-gembala di padang contoh yang baik juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menuntaskan apa yang Tuhan minta kita mulai. Kita tuntaskan sampai selesai. Artinya itulah namanya tanggung jawab. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita untuk kita mulai, kita harus selesaikan dengan kekuatan Tuhan. Itu baru nama tanggung jawab ya. Mungkin Anda masih dalam proses, di tengah-tengah sedang menyelesaikan, sedang berlangsung tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Ayo, jangan takut, jangan gentar. Tetap jalani semuanya itu bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, gembala-gembala di padang pada malam hari menjaga ternak kalau nggak musim salju. Pastikan mereka di padang. Kalau musim salju mereka punya domba-domba di kandang lah. Kalau nggak musim hujan ya mereka ada di padang. Kalau hujan ya pasti balik ya, belok kiri balik, masuk semuanya ke kandang, istirahat. Nah saudaraku, ketika gembala-gembala ada di padang
domba-domba ada di padang rumput pada waktu malam, mereka melihat nggak cahaya? Pasti, ya. Mereka melihat cahaya langit. Yang ada itu bercahaya bintang-bintang di langit. Dan cahaya bintang di langit itu nun jauh di ujung sana. Mereka sudah biasa melihat sinar biasa. Mereka melihat sinar bintang bercahaya, mereka sudah biasa. Tapi sekali lagi, jauh, yang paling terang di malam hari apa coba? Yang paling terang di malam hari adalah bulan. Ya kan? Apalagi bulan purnama. Ada nggak bintang jatuh? Ada sih. Dulu waktu saya lagi senang-senangnya mendaki gunung waktu SMA, ya, di bawah pohon cemara itu ada sela-sela, bisa melihat langit dan bisa lihat ada bintang jatuh, ya, komet-kometan gitu, gitu ya, ngelihat cahaya itu, tapi jauh banget, nun jauh di atas sana. Kita cuma melihat sambil bayangin, waduh indah banget, ada apa ya di atas sana, jauh sekali. Tapi biasa kan seperti itu. Namun yang dialami oleh gembala-gembala di padang pada kisah ini berbeda dari kebiasaan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka bukan dari jauh, saudara. Karena dikatakan meliputi mereka. Lampu kayak lampu sorot yang tajam banget menaungi mereka, mungkin yang 400-500 watt, 100.000 watt. Meliputi mereka, ya kaget. Ini sesuatu yang nggak biasa. Wah, ini apa? Ini apa? Ini mau kiamat nggak? Enggak lah. Karena yang datang adalah malaikat Tuhan dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu yang muncul adalah kemuliaan Tuhan yang bersinar meliputi mereka. Wajar kalau di sini dikatakan mereka sangat ketakutan karena belum pernah mereka alami. Namun ketika kuasa Tuhan bekerja, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Anda boleh kaget awal-awal, bingung awal-awal, nggak apa-apa. Tetapi Roh Kudus bekerja memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan suatu perasaan yang nyaman. Meskipun itu sesuatu yang baru, yang Anda nggak pernah duga-duga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kadang-kala kita dibawa Tuhan untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang nggak biasa, sesuatu yang kadang-kadang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati. Dan itu bisa, ya jujur aja, kadang-kadang karena sesuatu yang baru bisa menakutkan. Namun ketika kemuliaan Tuhan mau dinyatakan dengan sesuatu yang baru yang sedang Anda alami, percayalah, pada waktu itu juga Tuhan akan menenangkan jiwamu. Tuhan akan menenangkan hati dan pikiranmu. Dan engkau akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Engkau akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Engkau akan merasakan ketenangan dari Tuhan. Nah, inilah cara Tuhan bekerja. Dengan berbagai-bagai kejadian untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Siap untuk dilawat Tuhan. Sesuatu yang baru di akhir tahun ini dari Tuhan. Yang mungkin akan mengagetkan Anda, tetapi di dalamnya ada kemuliaan Tuhan, sehingga itu tidak akan berlama-lama engkau terkejut dalam ketakutan dan kekhawatiran. Langsung diberikan penjelasan oleh Tuhan, memberikan engkau ketenangan. Amin, saudara. Itulah cara Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bisa dari sesuatu yang biasa saja, atau bisa sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang membuat engkau terkejut dan terpesona. Tapi ingat baik-baik, semuanya itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan belajar apakah berkat dari kemuliaan Tuhan yang menyinari kita sebagaimana kemuliaan Tuhan, berkat yang besar yang menyinari gembala-gembala di padang. Kita juga percaya kemuliaan Tuhan menyinari rumah tanggamu, menyinari hati dan pikiranmu, menyinari hidupmu dan pekerjaanmu, kegiatanmu. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang besar. Sebagaimana di tengah-tengah pekerjaan gembala-gembala di padang. Di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan juga di tengah-tengah titik kritis pekerjaan mereka. Karena titik kritis pekerjaan para gembala di padang. Bukan pada siang hari. Yang mau ngerampok kelihatan. Binatang-binatang buas yang menerkam jarang muncul di siang hari. Ancaman itu muncul di malam hari. Jadi mereka titik kritis, saudaraku.
Mereka lebih waspada di tengah malam. Tapi waspada dengan keadaan fisik yang kan makin hari kan makin malam makin drop. Jadi istilahnya kayak tenaga sisa nih, seharian gitu ya. Malam kan mestinya istirahat. Di tengah-tengah kekuatan-kekuatan yang ya sudah terbatas, mereka harus waspada dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Justru di titik kritis seperti ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Malaikat Tuhan bisa datang pada siang hari, pada pagi hari, pada fajar menyingsing, bisa. Saya pernah pelayanan, kerjanya shift malam, saudara. Ya, waduh, titik kritis itu ada di pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Gak gampang. Wah, ngantuk-ngantuk. Sambil jagain kalau ada yang mau telepon minta didoakan. Nggak mudah itu, saudara. Itu titik kritis yang luar biasa. Ya, mempertahankan mata bisa terbuka, pikiran tetap terjaga, hati tetap siap untuk melayani. Kalau ada orang minta didoakan, kita siap. Paling enak jam-jam segitu ada yang didoain, saudara. Apalagi kalau lagi ngusir setan, paling enak. Ya, kita angkat telepon, kita ngusir setan, semangat gitu. Tapi kalau standby, aduh, ngantuk-ngantuk gini, saudara. Nggak gampang. Itu titik kritis. Tapi justru di titik kritis pekerjaan kita, di titik kritis pekerjaan para gembala, maka datanglah kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan putus asa ketika Anda berpikir Anda mengalami titik kritis dalam pekerjaan, titik kritis di dalam rumah tangga, titik kritis dalam kesehatan dan sebagainya. Tetap berharap sama Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Saudaraku, apakah berkat dan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan lewat Dia menyinari kita dengan kemuliaannya? Yang pertama, ya, kemuliaan Tuhan menyegarkan jiwa kita yang sedang mengalami keletihan. Jiwa kita disegarkan dari keletihan. Kita lihat Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Luar biasa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kok dikasih tahu pertama kali kepada gembala di padang? Memang Tuhan ini baik. Ya, kenapa nggak dikasih tahu di ibu kota? Ini kan gembala di padang cuma pegawai upahan. Kan mereka punya juragan, punya kepala pabrik, kepala perusahaan, kepala pabrik bulu domba. Ya, para saudagar kan ada di Yerusalem. Ya, kasih tahulah kepada mereka. Bukankah kalau kita pikir-pikir akan lebih mantap? Di ibu kota ada para saudagar, para pedagang, pengusaha, mungkin lebih mantap. Tapi Tuhan memilih untuk memberitahukannya di kampung, di luar kota, kepada para pekerja upahan, para gembala. Di sini kita melihat Tuhan rupanya memiliki hati kepada orang yang sederhana. Bahkan para gembala di padang dianggap sebagai masyarakat rendahan. Ya, kurang terdidik. Ngomongnya agak bahasa pasar gitu. Dan kasus-kasus banyak terjadi di antara mereka. Perkelahian lah, pertengkaran, pencurian, bahkan pembunuhan seringkali muncul. Karena hidupnya keras, saudara. Tapi Tuhan hadir di situ. Tuhan memperhatikan. Justru ya, orang-orang hebat di ibu kota, Yerusalem, kayak Raja Herodes, ketika mau dipakai Tuhan, dikasih tahu ada raja orang Yahudi dilahirkan di Bethlehem. Mereka bukannya mengucap syukur. Enggak. Ya. Raja di Herodes justru niatnya jahat. Mau menghalangi. Mereka nggak mau dipakai Tuhan. Apalagi tuh para ahli Taurat. Ya ampun. Mereka nggak siap. Jadi mereka harus buka-buka kitab Taurat. Mana nih? Di mana? Di mana? Dapat kitab Mika pasal 5 ayat 1. Dapat nih. Tempatnya katanya di Bethlehem, Efrata. Lalu bukannya bareng-bareng rombongan orang Majus pergi, ya cuma nyuruh aja, pergi aja deh. Orang Majus ke sono. Kalau ketemu kasih tahu ya. Nggak, hatinya nggak niat. Mau pendetanya yang ada di situ, mau majelisnya yang ada di situ, para pengurus gereja yang ada di situ, para pengurus bait Allah, mau juga pemimpinnya, rajanya yang ada di situ, kagak siap. Nggak mau dipakai Tuhan. Nggak respon dengan baik. Orang dari luar kota yang datang, yang semangat, mau pergi ke Bethlehem, ke luar kota, lihat baik-baik. Ya. Meskipun orang sederhana kalau disamperin oleh Tuhan dan hatinya siap,
dipakai Tuhan pertama kali mendapatkan kabar kesukaan ini, otomatis saudaraku ya, mereka yang sederhana, di tengah-tengah mereka lagi bekerja, tengah malam yang letih, jiwa mereka disegarkan kembali. Luar biasa kan? Jiwa mereka disegarkan kembali karena ada kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Dan kabar kesukaan itu pertama kali mereka yang dengar. Kabar penggenapan nubuatan yang ditunggu ribuan tahun itu loh, ya. Ribuan tahun. Sejak di Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikasih tahu keturunan Hawa akan melahirkan juru selamat. Ditungguin, nggak muncul-muncul kan? Panjang ribuan tahun. 4.000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Abraham dinubuatkan bahwa keturunannya akan melahirkan juru selamat. Kejadian 12 ayat 1-3. Ditungguin, belum datang. Dah seribuan tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 7 dijelaskan anaknya nih yang mau jadi, yang akan dipakai, keturunannya yang akan dipakai untuk melahirkan juru selamat. Wah, sudah lebih jelas lagi kan? Lebih sempit. Tempatnya di mana? Belum tahu. Nanti 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Mika bernubuat. Lokasinya ada di Efrata, Bethlehem. Di kalimat 1. Wah, dari siapa, keturunan siapa udah jelas. Dan juga tempatnya sudah jelas, lokasinya. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di Efrata ini waktu Yesus Kristus lahir, pertama kali yang terima kabar kesukaan itu adalah para gembala. Wow, ini excited banget saudara ya. Ini memberikan kesukaan yang luar biasa buat mereka. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa ketika kemuliaan Tuhan menyamperin kita, datang kepada kita, otomatis jiwa yang letih berubah, disegarkan kembali, diberikan semangat oleh Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Maka kita akan merasa meskipun letih, capek menghadapi hidup ini, mintalah kemuliaan Tuhan menyinari hidup kita. Maka memang keadaan di sekitar kita belum juga berubah, kita masih waspada menghadapi corona, tetapi jiwa kita yang letih langsung disegarkan oleh Tuhan. Engkau yang merasa capek secara mental disegarkan oleh Tuhan. Engkau yang berpikir sudah lama banget nih masalah, neken perasaan saya, itu makan hatinya minta ampun. Percayalah, kemuliaan Tuhan menyinari engkau, maka engkau akan merasakan jiwamu disegarkan, mentalitas kamu disegarkan, pikiranmu refresh, ya, dibuat fresh lagi oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kemuliaan Tuhan. Amin saudara, ini berkat Tuhan yang besar. Dan yang kedua saudaraku, apakah berkat dari kemuliaan Tuhan yang menyinari kita? Yang kedua, kita akan menikmati suasana surgawi, pengalaman surgawi yang begitu indah. Mari kita lihat Lukas 2 ayatnya yang ke-13. Lukas 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, biasanya para gembala di padang hanya menikmati pemandangan padang doang. Gembala di padang, mereka nggak menikmati mall, enggak, ya. Mereka hanya menikmati bagaimana para gembala melihat domba-domba yang berlarian di bukit-bukit yang ada, mereka melihat aliran sungai dan sebagainya. Ya, sekali-sekali saudaraku memandang pemandangan seperti ini, ya enak sih. Kalau tiap hari itu terus gimana? Suasananya jadi datar, jadi biasa-biasa aja. Biasa aja. Namun ketika kemuliaan Tuhan datang menyinari mereka, menghampiri mereka, mereka bisa menikmati suasana yang berbeda. Mereka bisa menikmati suasana surgawi, menikmati pengalaman surgawi. Dan saudaraku percayalah, keindahan apapun juga di dunia ini tak sebanding ketika engkau bisa mengalami pengalaman surgawi, mengalami suasana surgawi. Beda rasanya. Anda bisa keliling dunia, banyak orang keliling dunia,
Bahkan ada yang pergi ke atas gunung, ke tengah gurun. Saya lihat ada orang yang sengaja dari Australia, ya, di usia-usianya yang ke 50-an, 60-an, seorang wanita. Dia membeli tempat di padang gurun daerah Yaman. Dia bangun tempat di situ, saudaraku. Padang gurun untuk apa? Ya, cari ketenangan. Ya, dia bangun tempat sekitar 3 hektar di situ. Dibangun rumah ala daerah sana lah gitu ya. Dia bangun sistem kehidupan di situ, saudara. Buat dia tanam sayur dan sebagainya. Ada juga pelancong yang datang. Masuk berita. Untuk apa? Merasa ketenangan dan kedamaian. Ada yang pergi ke tengah lautan, ada yang ke hutan, ada yang di ujung sungai, di hulu, supaya merasakan ketenangan dan sebagainya. Tapi nggak cukup-cukup. Karena saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, yang dibutuhkan hati manusia bukan berada di tempat mana, tapi yang dibutuhkan oleh jiwa manusia punya pengalaman suasana surgawi. Apa itu? Mengalami suasana kemuliaan Tuhan. Memang kita nggak langsung ke sorga waktu kita percaya Tuhan Yesus, pasti masuk sorga. Tapi nggak langsung ke sorga. Namun Tuhan bisa membuat kita mencicipi suasana surgawi itu, pengalaman surgawi itu lewat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sinari di hati dan pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Indah bukan? Amin. Saudaraku, berharaplah penuh kepada Tuhan. Minta selalu agar kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan ini. Maka engkau akan merasakan suasana surgawi. Begitu kuat. Mengalahkan pengaruh masalah yang sedang mengusik engkau. Pengalaman suasana kemuliaan Tuhan begitu hebat. Meruntuhkan setiap tantangan hidup, tekanan hidup yang mungkin sedang menekan kehidupan Anda. Dan sungguh nanti, meskipun Natal kita di tahun ini Natal yang sederhana, tapi jadi sangat istimewa. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Meskipun para gembala ada di tempat yang sederhana, di padang rumput, di tengah-tengah ternak. Namanya juga ternak, baunya bau ternak gitu ya. Tapi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dalam kesederhanaan mereka seperti itu, kemuliaan Tuhan hadir, membuat semuanya menjadi istimewa. Pastikan Natal Anda tahun ini, meskipun sederhana, tetap istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kan ada kemuliaan Tuhan datang menghampiri kita. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, apakah berkat dari kemuliaan Tuhan yang menyinari kita? Yang pertama, menyegarkan jiwa kita dari keletihan. Dan yang kedua, menikmati suasana pengalaman surgawi yang tiada duanya. Dan yang ketiga, saudara, mendapatkan tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi itu sangat kita perlukan. Memasuki tahun yang baru, kita butuh tuntunan ilahi dari Tuhan. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita diajarkan oleh Tuhan, ketika Anda mengalami pengalaman supranatural, mengalami kasih Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, jamahan Tuhan, setelah itu next-nya ngapain? Harus ada dong yang harus kita kerjakan. Setelah kemuliaan Tuhan menyinari kita, ya, bukan berarti setelah itu kita diam-diam saja. Pastikan setelah engkau mendapatkan jamahan Tuhan, engkau butuh, engkau perlu petunjuk dari Tuhan. Tuntunan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang harus kita kerjakan. Apa yang maunya Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita mulai jalankan, dan akan kita selesaikan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Pasti ada. Gembala-gembala di padang, ketika malaikat Tuhan selesai, mereka naik ke surga. Setelah mereka menikmati kemuliaan Tuhan, mereka nggak ongkang-ongkang kaki lagi, cuma cerita-cerita bernostalgia. Wah, tadi hebat ya, nggak nyangka ya. Wih, nggak kira-kira loh yang kita alami, dahsyat loh. Ini nggak nyangka ya, enak banget ya. Apakah mereka ngobrol sampai pagi gitu-gitu aja? Enggak. Seketika itu juga mereka telah menemukan petunjuk Tuhan, tuntunan ilahi, mereka bertindak. Langsung melangkah. Nggak nunggu-nunggu, saudaraku.
Di sini dikatakan mereka saling mengajak satu sama yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Sendiri-sendiri, mau buat siapa duluan, siapa yang paling cepat? Enggak ada yang gitu-gitu, enggak ada kompetisi di situ. Tidak ada kompetitor satu dengan yang lainnya. Anak-anak Tuhan juga harus punya mental seperti itu, ya. Satu sama yang lain tidak saling berkompetisi. Sesama anak Tuhan kalau kita lihat mereka bukan kompetitor, bukan. Ajak, ayo bareng-bareng, ya. Gembala-gembala di padang nggak jalan sendiri-sendiri, mereka ayo bareng-bareng, marilah kita ke Bethlehem, saling ngajak. Saudaraku, di Natal ini ajaklah keluargamu. Ajaklah anggota keluargamu, suamimu, istrimu, teman-temanmu, siapa yang kau kenal, ajak mereka. Ajak mereka untuk ketemu Tuhan, untuk merayakan Natal yang Alkitabiah, untuk beribadah, untuk merasakan bertemu dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Punya pengalaman bertemu Kristus secara pribadi di Natal ini. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ngapain? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Berarti mau ketemu siapa? Ketemu Tuhan Yesus. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, seperti yang ditunjukkan Tuhan. Petunjuk ilahi, tuntunan ilahi, dan mereka melangkah. Bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Ya ayo saudara, bareng-bareng ya. Ketemu Tuhan. Ketika sampai di Bethlehem, mereka melihat bayi Yesus Kristus ditaruh dalam palungan, telah dibungkus dengan kain lampin. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersaksi. Dan Maria mendengarkannya, Maria simpan di hati. Jadi berkat kan? Mereka bersaksi dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di situ. Kita juga ada bagian ya. Ayo, mari ketemu Tuhan Yesus bersama-sama dan jadi saksi bagi orang lain. Inilah berkat ketika Tuhan menyinari kita dengan kemuliaannya. Jangan tunggu-tunggu, sekaranglah waktunya. Engkau datang kepada Tuhan yang berkata, Tuhan lawati aku, jamah aku dengan sinar kemuliaan Tuhan. Dan engkau akan melihat hidupmu akan berubah. Gembala-gembala di padang, mereka tetap jadi gembala sih, tapi kehidupan mereka berubah. Nilai hidup mereka berubah. Ketika mereka sampai ketemu bayi Yesus Kristus di kandang, apakah mereka semingguan di situ? Enggak. Mereka kembali lagi dengan aktivitas mereka seperti biasa. Tidak berubah. Tapi nilai hidup mereka berubah. Karena mereka telah berjumpa dengan Yesus Kristus. Karena mereka telah dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Saya percaya engkau juga akan mengalami berkat yang sama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa pada saat ini, saudaraku. Kita merindukan kemuliaan Tuhan dinampakkan, menyinari kehidupan Anda, hatimu, pikiranmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, ekonomi keuanganmu, kesehatanmu, dan masa depanmu. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah anak-anakmu Tuhan. Berkatilah seluruh sahabat Daily Hope dimanapun juga mereka berada. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pengurapan yang baru dinyatakan. Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah anak-anakmu Tuhan. Tuhan curahkan kemuliaan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima jamahan Tuhan. Alami kemuliaan Tuhan menyinari hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau merasakan ada sukacita tersendiri, lawatan Tuhan yang menenangkan. Engkau akan merasakan saat ini bagaimana hatimu dipulihkan Tuhan, pikiranmu dipulihkan Tuhan, jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk yang baru dalam hidupmu, petunjuk ilahi dengan pengalaman rohani yang dahsyat, pengalaman-pengalaman yang ilahi, pengalaman surgawi supranatural berlaku dalam dirimu, sehingga terjadi pertolongan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan berlaku dalam hidupmu di saat ini juga, ketika engkau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawati anak-anakmu Tuhan, dan mereka berdiri kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka melangkah pasti dalam Tuhan, dan mereka tidak lagi bingung, tapi mendapatkan tuntunan ilahi dari setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, memberikan kekuatan, memberikan lawatan. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi. Pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu. Percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita.
Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Ya. Tuhan memberkati kesehatanmu. Ya. Tuhan memberkati imanmu. Tuhan memberkati ekonomi keuangan pekerjaanmu. Tuhan memberkati masa depan dan studimu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Yes. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya, kini dan sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Percaya kita semuanya telah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang ambil bagian, yang telah berkontribusi lewat live chat yang ada. Biar sama-sama kita mau tetap semangat ya, tetap setia dan bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.